Shalom saudara. Sebelum duduk cari 3 orang bilang Tuhan Yesus baik. Boleh? Haleluya. Mantap. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya berdoa saudara ngalamin minggu yang luar biasa. Dari hari Senin sampai dengan hari ini saya berdoa ada penyertaan, ada perlindungan, ada perkenanan Tuhan. Sama-sama buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Romans chapter 8 verse 12 until 17. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Good. Kalau sudah saudara, saya mau undang saudara untuk baca bersama-sama dengan saya. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8, 12 sampai 17, 3-4. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Siapa yang percaya bahwa dirinya adalah anak Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yang percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan. Tuh, yang angkat tangan lagi salah masuk tempat ibadah hari ini? Enggak apa-apa. Saudara percaya saudara anak Tuhan ya? Katakan amin dulu. Nah, tema saya hari ini adalah anak versus ngakunya anak. Saya minta maaf, saya punya PowerPoint presentasi ada di sana? Enggak ada. Good. Sekalinya saya bikin, dia tidak ada. Sekalinya saya nggak bikin, nggak ada juga, saudara. No problem at all. Ya, no? Jadi kita punya tema saya pada sore hari ini adalah anak versus ngakunya anak. Sama-sama bilang ngaku. Colek kanan kiri tanya, dia anak Tuhan atau ngaku anak Tuhan? Loh, ada orang bilang sama saya, Efraim, saya ini udah di atas umur 40 tahun. Kok ngomongnya soal anak Tuhan sama ngakunya anak Tuhan? Mohon maaf, saya tidak pernah peduli berapa usia Anda. Karena di mata Tuhan kita tetap anak. Yang ngerti bilang amin dulu dong. Setuju ya? Kecuali saudara sudah menjadi bukan anak Tuhan. Berarti anak yang sebelah saudara. Tapi seberapa usia saudara yang saudara miliki, entah berapa lama saudara menjadi orang Kristen, entah berapa lama saudara menjadi anggota gereja, maka yang satu hal yang saya mesti kasih tahu di sini adalah bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Sebentar, Nadia, saya kirim ke Nadia. Paling enggak supaya ada ya, supaya enak. Aduh, minta maaf banget. Haleluya, Tuhan Yesus baik, lebih dari segalanya. Good. Nadia, good. Di youth prayer Nadia, jadi semua anak youth bisa dapat itu yang dibuat. Okay? Jadi kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kita adalah anak ataupun ngakunya anak. Karena begitu banyak orang Kristen, saya minta maaf, kadang-kadang kita bilang Kristen, karena saya sering bilang bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristenan itu berasal dari sebuah arti di mana saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Yang lebih menarik adalah tidak ada satupun ajaran agama di dunia yang menyatakan bahwa seorang manusia bisa menjadi the children of God. More than that, become the sons of God. Menjadi anak-anaknya Tuhan. Maka cuma kekristenan
Yang bisa punya satu paradigma. Dan juga satu ajaran yang menyatakan bahwa saudara sama saya adalah anak-anaknya Tuhan. Makanya saya catat di sini, kadangkala menjadi anak Tuhan itu harus kelihatan, sama-sama bilang kelihatan. Yang punya Facebook boleh angkat tangan. Saudara, ini karena di angkatan saya nggak pakai Facebook, adanya Instagram gitu ya. Kalau lebih tua lagi saudara, dulu ada Friendster, anak zaman sekarang, generasi sekarang nggak ngerti itu. Yang usianya kelahiran tahun 80-an, 75 ke atas gitu ya, 677, pernah ngerti itu. Kadangkala hari-hari ini di dunia ada begitu banyak sosial medianya. Apa itu? Sesuatu yang nampaknya kelihatan di sosial media. Gereja juga kadangkala harus mempergunakan sosial media. Tapi tahukah saudara sosial media itu colek kanan kiri bilang banyak nipunya kan gitu. Ya. Karena sebelum diposting, diedit, dipilih, dikasih lihat dulu mana yang baik, mana yang enggak. Muka saya ini muka yang enggak pantas muncul di sosial media saudara. Mukanya enggak fotogenik gitu ya. Terus kalau bikin status Instagram juga statusnya paling di lapangan bola, enggak ada tempat yang lain. Jadi status media sosial saya kalau enggak lagi ngelatih, lagi anak-anak ngelatih namanya juga pekerjaan. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan harusnya bukan hanya kelihatan di luar saja. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan harusnya kelihatan di real life-nya. Masih ingat gak satu kali Tuhan Yesus pernah bilang begini. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada semua ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita mesti cross check kehidupan kita. Betul gak saudara? Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Amin. Saudara tahu orang Farisi? Saudara kadangkala kita sebagai yang lihat Alkitab, kadangkala kita menjudge gitu, orang Farisi dan orang Saduki. Saudara nggak gampang menjadi seorang Farisi di adat istiadat Israel. Juga nggak gampang menjadi seorang Saduki. Nggak gampang menjadi seorang ahli Taurat, nggak gampang saudara. Tapi Tuhan Yesus pernah bilang gini, kalau kehidupan keagamaanmu nggak lebih baik dari mereka, dia bilang itu, kamu tuh lagi jauh dari kerajaan sorga. Apa maksudnya? Nah hari ini saya mau bawa saudara, anak Tuhan sama versus ngakunya anak Tuhan. Tadi saya bilang di awal, kehidupan anak Tuhan itu mesti kelihatannya di real life. Bukan kelihatannya di media sosial. Bukan kelihatannya kalau saudara datang ke gereja. Makanya saya sering, saya sering bilang sama anak muda, saya bilang gini, kalau anak muda itu kalau jarang sekali, saya mau tanya, Yud ada gak best friend-nya ada di gereja hari ini? Yang punya sohib, best friend forever-nya, anak Yud yang punya sohibnya di gereja, coba angkat tangan. Ada? Nah, ini saya mau bilang, suami istri juga lebih susah masuk gereja. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau suaminya angkat tangan nangis-nangis, istrinya bisa bilangin, munafik lu, yang ngerti bilang amin. Paham? Paham? Belum. Saya mau kasih tahu. Karena kadang-kala anak Tuhan cuma kelihatan rohaninya cuma hari Minggu saja. Senin sampai Sabtu yang bisa ngelihat pribadi saya bukan saudara. Yang bisa ngelihat pribadi saudara ada istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, rekan kerja saudara. Betul apa betul? Betul? Makanya saya bilang kadang-kala nih jadi sulit. Di Jakarta lagi rame. Begitu banyak keluarga hamba-hamba Tuhan anaknya keluar dari gereja. Kenapa? Karena ngelihat orang tuanya gak mencerminkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kelihatan rohaninya cuma di depan gereja saja. Kelihatan bagus indahnya cuma hari Minggu saja. Tapi hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu di dunia rekan kerjanya gak pernah terima Yesus karena kehidupannya. Efraim hari ini saya minta maaf kalau sharing saya sedikit keras. Gak apa-apa, butuh, perlu. Karena kehidupan anak-anak Tuhan itu bukan cuma ada di gereja. 90% kehidupan anak-anak Tuhan harus ada di marketplace, jadi garam dan jadi terang bagi orang lain. Yang ngerti bilang amin. Good. Nah, yang pertama yang saya catat di sini adalah bagaimana bisa menjadi anak-anak Tuhan. Ada cirinya saudara. Ada cirinya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Izinkan saya bagi 3 hal hari ini dalam kehidupan saudara. Yang pertama, sama-sama buka, klik Roma pasal yang ke-8 atau yang ke-14. Alkitab bilang gini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ciri yang pertama menjadi anak Tuhan.
versus yang ngaku anak Tuhan adalah kehidupan saudara harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau saudara nggak dipimpin oleh Roh Tuhan, saya minta maaf, bukan Efraim yang ngomong, Roma berkata, Anda bukan anak Tuhan. Mohon maaf, paham teologia, belajar Alkitab, rajin ke gereja, tidak sama dengan hidupnya dipimpin oleh Roh. Kekristenan bukan cuma bicara tentang keagamawian. Hal-hal yang saudara ada rutinitas secara agama. Tidak. Kekristenan bukan bicara tentang program. Kekristenan bukan bicara tentang aktivitas-aktivitas rohani. Kekristenan bicara tentang apakah kehidupan saudara, kehidupan saya, kita dipimpin oleh Roh atau tidak. Saya coba cek bahasa aslinya daripada Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Saya pengen tahu benar-benar gak sih etimologinya bicara tentang dipimpin. Kemudian arti katanya benar-benar bilang adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 bilang semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pak, Bu, Om, Tante, teman. Cek baik-baik kehidupan saudara hari ini. Apakah 1 minggu kemarin kau sedang dipimpin Roh Tuhan atau enggak? Apakah setiap keputusan yang kau ambil adalah dipimpin oleh Roh Tuhan atau enggak? Apakah keputusan yang kau ambil di marketplace, di dalam pekerjaan anak muda, apakah keputusan yang kau ambil di dalam studimu lead by the Holy Spirit or not? Apa jangan-jangan kau lebih mendengar orang lain daripada engkau mendengar Tuhan? Apa jangan-jangan kau lebih mendengar nasihat orang lain daripada engkau cari kebenaran firman Tuhan? Mohon maaf, hari ini firman Tuhan mau datang dalam kehidupan saudara dan juga kehidupan saya dan berkata, jikalau engkau tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, maka ada tanda tanya besar. Apakah saudara benar anak Tuhan atau bukan? Apa engkau anak-anak Tuhan atau bukan? Karena ciri yang pertama, menurut Roma pasal 8, Pak, Bu, kitab Roma ini tulis sama Rasul Paulus ini gambaran kalau kita belajar gitu ya. Waktu dia tulis ini ada begitu banyak kontradiksi, Pak. Karena jemaat di Roma itu hidup di dalam kondisi jemaat yang hampir sama dengan saat ini. Apa itu? Ada begitu banyak penyembahan berhala. Saya minta maaf, ada begitu banyak pesta pora, ada kemabukan, ada hari ini lagi kita rame dengan segala macam kehidupan seks bebas. Jadi Roma itu waktu Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma, itu bukan kepada jemaat yang lagi adem-adem ayem, enggak. Tapi kepada jemaat yang sedang ngalamin persekusi luar biasa, lagi ngalamin intimidasi luar biasa untuk mempertahankan kekristenannya. Hampir sama dengan kondisi zaman sekarang. Di mana anak-anak Tuhan mau gak mau, pernah saya bilang di sini, hari ini sulit banget untuk ngaku jadi orang Kristen. Toh, mending saya ngaku, mohon maaf, mending saya ngaku saya punya kelainan A daripada saya jadi orang Kristen. Dunia lebih embrace. Toh, kalau saya punya kelainan yang sesuatu daripada hari ini dunia embrace saya jadi orang Kristen. Toh, dunia lebih embrace, saya minta maaf kalau saya punya latar belakang sosial, saya bilangin, aduh saya ini lagi agnostik, saya lagi ateis. Dunia lebih embrace saudara jadi ateis daripada dunia embrace saudara jadi orang Kristen. Itu terjadi di dalam dunia kerja, itu terjadi dalam dunia studi, itu terjadi dalam segala sesuatu. So hari ini yang pertama, apa cirinya anak Tuhan? Live by the lead of the Spirit. Gimana caranya? Yang pertama, saya catat di sini Roma 8 ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Yang pertama adalah sadar bahwa kita berhutang. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, izinin saya kasih dalam soal ini. Kenapa anak-anak Tuhan mesti sadar, orang Kristen sadar bahwa dirinya berhutang. Ingat, iman kekristenan itu saudara masuk surga bukan karena perbuatan. Yang bisa ngikutin bilang amin. Amin. Sekali lagi saya jelaskan di sini. Saudara masuk surga bukan karena perbuatan. Yang bisa ngikutin saya bilang amin. Yang percaya bahwa itu betul bukan karena perbuatan bilang amin. Mesti tahu ini dulu. Karena kalau orang Kristen kehilangan ini, dia akan pikir bahwa engkau masuk surga karena usaha, kerja keras, amal jariah, perbuatan baik saudara. Enggak. Enggak sama sekali. Kita bisa menjadi warga. Loh,
Yang percaya masuk surga bilang amin. Saudara seneng gak sih waktu dapat permanent residence Australia? Yang udah dapat PR bilang amin dulu. Seneng? Ada yang mau ngasih ke saya? Saya rela terima transferan hari ini, setuju. Ya nanti ya kita terima, Jerome juga terima, Abe juga terima. Pokoknya yang pengen ditransfer, bapak-bapak yang udah bosen jadi PR, kasih anak-anak muda, mereka akan terima dengan senang hati. Kan itu. Waktu saudara terima PR senang? Senang dong, betul ya. Bahagia, senang karena ada ada opportunity yang luar biasa. Saya kadang-kala jadi aneh, orang Kristen gak senang kalau dirinya tahu kalau dia itu warga negara kerajaan sorga. Kenapa bisa begitu? Karena perilakunya masih sama karena warga negara dunia, saudara. Begitu banyak anak Tuhan gak bangga punya identitas menjadi Kristen. No? Hari-hari ini udah jarang tuh saya ngelihat. Saya kadang-kala sering ngeledekin sama orang-orang yang suka suka bercanda gitu ya, bercanda saudara. Pakai kalung salib gitu. Saya sering kali bilang, kalung salib lu kurang gede. No? Bawa yang di gereja sekalian ya. Yang segede gaban saya bilang gitu. Tapi hari ini kalau saya di Indonesia, saya kalau ke gereja masih suka bawa Alkitab saudara. Masih pakai Alkitab, Alkitab buku gitu. Kalau sekarang anak-anak muda atau orang karena lagi udah bukan Alkitab yang ngerti bilang amin. Karena teknologi kan ya, kitab jadi semuanya ada serba dan segala sesuatu. Jadi semuanya ada di handphone saudara, di tab saudara. Tapi bagi saya sering buka Alkitab saya kalau lagi nongkrong, bukan untuk sosokan saudara. Tapi supaya apa ya? Supaya identitas saya nggak hilang gitu loh. Identitasnya saya nggak hilang. Pak, Bu, orang tua kalau boleh saya saranin, kalau di rumah kalau baca Alkitab, buka Alkitab dah. Yang ada bukunya. Supaya apa? Anak-anak saudara bisa ngelihat bahwa papanya baca Alkitab, yang ngerti bilang amin. Bukan main Candy Crush di handphone, yang ngerti bilang amin saudara. Kan kalau saudara pegang handphone kan gak ketahuan tuh buka apa tuh. Bawa itu saudara. Yang pertama lead by the Spirit. Gimana caranya sadar bahwa kita berhutang. Alkitab berkata kita adalah orang-orang berhutang bukan kepada daging. Makanya kadang-kala anak-anak Tuhan mesti paham soal ini dulu. Bahwa waktu dia hidup di dalam kekristenan, waktu dia hidup di dalam Tuhan, dia mesti tahu gini, bahwa dosa adalah pilihan, bukan ikatan dalam kehidupan saudara. Ada perbedaan antara orang yang menjadi anak Tuhan dengan orang yang ada di dalam dunia. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan orang yang masih ada ikatan dosa. Apa itu? Bagi orang dunia dosa adalah ikatan yang mereka gak bisa lepas. Yang mau gak mau, suka atau gak suka mereka melakukan. Tapi untuk anak-anak Tuhan saya minta maaf. Waktu Yesus mati di atas kayu salib dan engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You are redeemed. Engkau sudah ditebus dan dibayar lunas untuk setiap dosa saudara. Nggak ada yang bilang amin. Good, nyadarnya 3 menit kemudian kan kita. Nggak, mesti amin saudara, karena itu yang dapat. Kita berhutang, bukan kepada. Makanya Alkitab Roma pasal 8 ayat yang ke-12 ini bilang gini, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kenapa bisa begitu? Karena begitu banyak anak-anak Tuhan pikir bahwa dia terikat dengan daging supaya itu sebabnya mau gak mau, suka atau gak suka mereka masih tetap hidup di dalam dosa. Marahnya gak hilang, iri hatinya gak hilang, bencinya gak hilang, dendamnya gak hilang. Saya ini orang tipikal bukan pendendam, tapi gak lupa, yang ngerti bilang amin kan itu. Jadi kalau ada orang buat jahat sama saya, aduh, saya sepanjang lagi COVID pandemi saudara, kehidupan lagi digoncang-gancing gitu ya. 2020, no? Ada orang buat pendeta juga ada yang jahatin, saudara bilang amin, kan? Ada yang jahatin. Saya kalau ada orang jahatin pokoknya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada orang buat baik sama saya, selalu saya bilang, thank you ya atas perbuatan baiknya, thank you ya udah tolongnya. Saya bilang Tuhan balas berlipat kali ganda kebaikan, pertolongan saudara, saya gak bisa balas. Ada orang buat jahat sama saya juga, saya bilang sama orang itu, thank you buat kejahatannya. Saya gak bisa balas, saya berdoa, Tuhan balas berlimpah. Dendamnya gak pernah bisa habis, bencinya gak pernah bisa habis, marahnya gak pernah bisa habis. Kenapa begitu? Karena engkau berpikir bahwa kita berhutang kepada daging. Alkitab bilang kita tidak berhutang kepada daging. Apa yang kita berhutang? Kita berhutang karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya bilang,
by grace and mercy to grace. Ini rada tricky nih. Saya tulis gini, by grace and mercy. Karena grace itu, kasih karunia itu adalah saudara mendapatkan sesuatu yang saudara seharusnya tidak dapatkan. Yang ngerti bilang amin. Paham? Itu namanya grace. You get something that you're not deserve. Okay? Mercy itu kebalikan. Saudara tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya engkau dapatkan. Sampai di sini bisa ngikutin? Yang bisa bilang amin. Jadi kasih karunia itu keselamatan. Mercy itu pengampunan dosa. Nah, kasih karunia itu adalah engkau dapat sesuatu yang engkau seharusnya tidak dapat. Merciful itu adalah engkau tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya engkau mendapatkan. Makanya saya bilang kita berhutang. By apa? By grace. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan bukan karena kita lagi pengen masuk surga, pengen dapat berkat, pengen dapat kesuksesan, pengen dapat promosi, pengen dapat jodoh bagi yang belum punya jodoh, pengen dapat peningkatan, pengen dapat segala sesuatu. Enggak. Kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Yang ngerti bilang amin. Saudara tuh denger-dengeran sama bapak saudara, sama orang tua saudara, bukan untuk menjadi anak karena sudah jadi anak. So hari ini izinkan saya lead by the Holy Spirit first. Kita berhutang nih. By grace and mercy but only to grace. Makanya Alkitab bilang by grace to grace, dia bilang gitu. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kenapa enggak dari kasih karunia kepada kemurahan? Itu artinya saudara buat dosa mulu, yang ngerti bilang amin. Kan itu. Itu kalau masih kemurahan itu artinya saudara masih buat dosa mulu. Nah, orang Kristen itu dari kasih karunia kepada kasih karunia. From grace to grace, from glory to glory. Yang pertama sadar dulu bahwa kita berhutang. Makanya saya tulis di sini, kita dibayar lunas untuk kekekalan di surga, bukan di neraka. Pak, Bu, tadi saya bilang, jadi anak Tuhan itu reward. Ya toh? Karena makanannya mesti makanan keras, karena di luar sana yang saudara akan hadapi, yang saudara akan ketemui adalah mereka yang gak kenal Tuhan. Yang jadi menarik kalau orang Kristen buat salah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dinilainya. Betul apa betul? Aduh Kristen sih kan itu. Kalau gagal tuh kan Kristen. Kalau berhasil nggak ada Kristen-Kristennya saudara. Kan gitu. Ada orang bilang ya berhasil karena koneksi. Betul, kita punya koneksi. Koneksi kita di sorga. Yang ngerti bilang amin. Kan gitu. Saya bilang di sini kita dibayar lunas. Kristus membayar lunas kehidupan saudara. Bukan untuk kekekalan di neraka. Tapi untuk saudara dan saya punya kekekalan di sorga. So hari ini izinkan saya mau bilang. Come on. Bapak Ibu dikasih Tuhan anak-anak muda. If you are son of God, engkau mesti dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kedua, saya catat di sini, bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Tuhan adalah mesti hidup di dalam roh. Makanya Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini kalau ekspositori Pak, Roma 8 ayat 9 ini sangat menarik. Karena dia bilang gini, tetapi kamu tidak hidup melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Artinya apa? Kalau saudara hidupnya kelihatan di dalam roh, tapi sesungguhnya dari Senin sampai Jumat saudara melakukan kedagingan, saya mohon maaf, itu artinya roh Tuhan lagi gak ada dalam kehidupan saudara. Betul apa enggak? Betul ya? Semua pakar-pakar tulisan, ya, ini anak mahasiswa kritis kalau lagi bicara tentang gaya penulisan. Gaya penulisannya Rasul Paulus betul-betul bilang itu. Dia bilang apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang, dia bilang gitu, roh Allah diam di dalam kamu. Makanya bagaimana kita bisa dipimpin oleh roh Tuhan? Yang pertama hidup dalam roh. Minta roh Allah berdiam dalam kita. Saya kasih gambaran gini. Saudara tahu ikan? Tahu ikan? Saya mau tahu berapa lama kira-kira ikan bisa hidup di darat?
Mungkin sebentar ya, kelepek-kelepek terus mati, betul ya? Saya mau tanya, saudara bisa hidup di air enggak? Enggak, jawabannya pasti enggak, betul ya? Izinkan saya kasih analogi yang sangat sederhana ini. Minta roh, hidup di dalam roh itu bicara kayak ikan sama manusia. Apa itu? Waktu engkau punya Tuhan, waktu engkau dengan Tuhan Yesus, saya catat di sini, saat roh Allah diam di dalam kita, dia ciptakan organisme yang baru dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya tadinya engkau senang melakukan dosa, senang akan perbuatan duniawi, but when you invite the Spirit come into your life, saudara undang roh itu masuk dalam kehidupan saudara, dia create organisme yang baru dalam kehidupanmu. Supaya apa? Engkau punya sesuatu yang berbeda. Apa itu? Sistem pernafasan yang berbeda. Kok begitu Efraim? Iya, manusia bisa berenang, bisa nyelam, bisa. Tapi kan gak tahan lama, betul ya. Ada orang bisa tahan nafasnya mungkin, gak tahu saya, 1 menit mungkin. Ada yang bisa, kalau orang-orang di Indonesia di Riau sana mereka bisa nyelam lumayan dalam tuh saudara. Tuh, bisa 20 detik, nggak baru ngambil nafas lagi 20 detik. Nggak ngerti juga saya. Tapi ini yang sama nih dalam kehidupan saudara. Waktu engkau sama saya, kudu bertobat dia itu. Waktu engkau sama saya lagi diciptakan organisme yang baru sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan lagi ciptakan sesuatu dalam kehidupanmu supaya apa? Supaya engkau nggak betah dengan dunia. Supaya engkau nggak betah dengan kondisi yang ada di dunia. Makanya saya bilang, ini begitu banyak anak-anak muda, orang tua, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang lebih senang hidup di dalam air daripada hidup di darat, saudara. Saudara kayak ikan, pengennya jadi ikan. Ada kemarin saya lagi pelayanan di satu tempat, ada seorang ibu datang sama saya terus bilang gini, Pak Efraim, kok Alkitab bilang ada orang yang ditentukan untuk binasa sih? Dia bilang gitu. Saya bilang gampang. Kenapa? Karena pengennya di air mulu, yang ngerti bilang amin. Nah, nggak pernah pengen naik ke darat. Kan gitu. Saudara dan saya tuh punya sesuatu, ini aduh. Masih ingat waktu Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian pasal yang kedua? Alkitab bilang ini, lalu Allah menghembuskan roh hidup dalam manusia itu. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup, dia bilang gitu. Waktu Tuhan kasih nafas hidup, dia menjadi makhluk yang hidup. Dia bilang. Terus Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga bilang begini, aku tidak akan membiarkan rohku diam selama-lamanya di dalam manusia. Makanya hidupnya hanya akan sampai 120 tahun. Itu sebelum Nuh di dalamnya. Dia bilang apa? Roh Allah tidak akan diam selama-lamanya. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, waktu Adam memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat, pengetahuan yang baik dan buruk itu. Waktu Adam makan itu, yang dia makan buahnya. Tapi yang masuk ke dalam kehidupannya adalah dosanya. Itu sebabnya manusia dari sejak Adam sampai dengan saat ini, dia tidak pernah bisa lepas daripada dosa. Ada sesuatu infeksi yang terjadi, and the Spirit of God sudah pergi meninggalkan. Makanya Alkitab bilang apa? Roh Allah diam di dalam kamu. Pak, Bu, waktu roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, engkau nggak akan betah melihat dosa. Kalau ada anak-anak Tuhan masih suka, anak Tuhan tuh orang Kristen itu ngedengar orang omong jorok aja udah ngedemen. Betul apa betul saudara? Betul ya? Ngedengar orang, saya sama Kotomi pernah kita doa keliling ke daerah-daerah yang rada-rada aneh di Brisbane. Saya bilang sama Kotomi bilang sama saya, nih kalau untung Om Jerry gak ada di sini. Jangan bilang-bilang. Kotomi bilang begini sama saya, ini kalau Om Jerry dibawa ke sini gak betah nih dari situ gitu kan ya. Ya Om, kita mesti bawa sekali-sekali, saya bilang gitu sama Kotomi. Kan itu. Ya dulu kita punya latar belakang yang daerah-daerahnya masih memadai lah, masih cukup. Kita suka gitu, Mas. Dulu waktu masih muda masih seneng keliling-keliling ke dunia-dunia malam, saudara. Kalau sekarang anak-anak Tuhan deket dunia malam juga, kalau saudara memang udah jadi anak Tuhan, pasti nggak betah. Kenapa nggak betah? Organismenya udah beda. Sesuatu yang ada di dalamnya udah beda. Kalau saudara masih suka, cek baik-baik. Jangan-jangan kau belum dipimpin oleh roh Tuhan. Jangan-jangan kau bukan anak Tuhan. Yang ketiga dari saya, gimana caranya dipimpin oleh roh Tuhan? Itu adalah mematikan perbuatan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu menurut
Kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kenapa orang gak bisa selesai marah? Karena kadang-kala usahanya cuma pakai dirinya sendiri. Kenapa orang gak pernah hilang kesabaran? Ada orang bilang masa, aduh Efrem, saya emosi saya gak pernah bisa hilang. Aduh saya ininya gak pernah bisa hilang. Marahnya gak pernah bisa hilang. Kenapa begitu? Karena masih pakai usaha sendiri. Hari ini jangan pakai usaha sendiri, minta Tuhan untuk tolong. Karena kedagingan itu punya kita. Tapi bagaimana cara mematikan perbuatan daging? Minta bantuan Roh Kudus untuk mematikan kedagingan. Pak, Bu, apa yang masuk itu yang keluar. Colek kanan kiri bilang yang masuk itu yang keluar. Katakan amin. Oke, kalau yang masuk haleluya, keluar haleluya. Katakan amin. Kalau masuk firman pasti keluar firman. Paham? Jadi kalau ada orang mulutnya kotor itu karena yang masuk kotor. Yang ngerti bilang amin. Paham? Jadi kalau ada orang suka caci maki itu karena yang masuk caci maki. Kalau mau keluar firman, isi firman. Karena apa yang install itu yang keluar. Ada orang gak pernah, apalagi orang Manado Pak. Nih kalau saya nih orang Manado nih, aduh bamaki itu kegiatan sehari-hari. Orang Manado itu ya namanya bamaki. Untuk P dan segala macam, udah jadi. Sama kayak orang Australia itu. Saya baru nyadar nih 6 bulan di Australia. Orang Australia itu kalau udah maki itu kayak gaya bahasa sehari-hari. Betul gak saudara? Semua keluar dari mulutnya. Kan? Itu udah jadi gaya bahasa di sini. Saya juga kadang-kala gitu. Ini gimana nih? Saya bilang gitu. Saya nyadarin apa yang masuk itu yang keluar. Anak muda kalau lu install sesuatu yang kotor lu pasti keluar kotor. Kalau mulut lu cuma keluar bego, tolol, goblok itu namanya bodoh kuadrat pangkat 4 ya kan gitu ya. Kalau bodoh kuadrat pangkat 4 itu apa? Bodoh pangkat 2 namanya bego, bego pangkat 2 namanya tolol, tolol pangkat 2 namanya goblok kan gitu ya. Jadi itu saya bilang bodoh pangkat 4. Kalau itu yang keluar dari mulutmu karena sesuatu yang baik tidak pernah masuk. Tapi kalau anak-anak Tuhan masukin firman, pasti keluar firman. Kalau engkau masukin iman, engkau pasti keluar iman. Engkau masukin ucapan syukur, engkau pasti keluar ucapan syukur. Sederhana, nggak susah-susah amat yang dia buat. Makanya hal yang ketiga yang saya catat di sini, matiin perbuatan daging. Apa itu? Jangan dikasih makan kedagingannya. Colek kanan kiri bilang jangan dikasih makan. Tahu cara bikin orang mati? Gampang, jangan dikasih makan. No. Jangan diturutin, Alkitab bilang gini, sebab jika kamu hidup menurut daging. Ada satu contoh yang luar biasa tentang kedagingan adalah Yusuf di rumah Potifar. Sama-sama tahu cerita ini ya, Yusuf di rumah Potifar. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Orang tanya, satu kali ada anak muda tanya sama saya, Bang, dia digoda berapa lama? Sekali kah, 2 kali kah? Enggak, Alkitab bilang setiap hari digoda, selama di situ. Toh, ini buat. Tapi gimana bisa Yusuf bisa lepas daripada godaan tante Potifar atau istri Potifar? Ada caranya, Alkitab bilang dia lari. Colek kanan kiri bilang lari. Katakan amin dulu. Paham? Begitu banyak anak-anak Tuhan gak pernah mau lari daripada dosa, gak pernah mau keluar daripada dosa, gak pernah mau keluar daripada kumpulan-kumpulan pencemooh, duduk di dalam kumpulan-kumpulan orang berdosa, gak pernah mau. Ngadem di situ. Makanya kehidupannya apa? Mazmur pasal yang pertama bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, dia bilang. Jangan kumpul sama orang berdosa. Tapi enggak, kita nyaman di situ. Kita ada di situ. Saya senang kalau gereja diem. Paling enggak ada yang tertusuk hatinya, yang ngerti bilang amin. Kalau saudara enggak mau mematikan perbuatan daging saudara enggak akan pernah bisa memiliki hidup yang kelimpahan dengan Tuhan. Mau ngalamin 1 tahun yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saya bilang sama Tuhan itu ada terms and conditionnya. Enggak, sama Tuhan itu enggak ada terms and conditionnya. Sama Tuhan itu enggak ada syaratnya, syaratnya cuma satu, jadi anak. Udah itu aja. Nah jadi anak itu banyak hal yang mesti dilakukan. Jadi anak itu banyak hal yang mesti dilakukan. Kan bapak sama ibu yang sudah punya anak kan enggak pernah ngasih surat perjanjian sama anaknya, betul enggak? Waktu anaknya udah bisa baca misalnya kelas 6, umur 6 tahun misalnya year 1 gitu kan atau year 2 udah bisa baca, terus tiba-tiba saudara bikin perjanjian. Nah ini perjanjian terms and condition, syarat dan persyaratan kalau mau jadi anak saya. Kan enggak kayak gitu, yang ngerti bilang amin dulu dong. Anak muda pernah dikasih persyaratan gitu sama orang tuamu untuk jadi anak? Enggak, betul kan? Enggak. Caranya gimana untuk bisa dapetin janjinya papa? Caranya gimana untuk bisa dapetin kasihnya papa? Gampang, jadi anak.
Yang ngerti bilang amin. Jadi anak yang denger-dengeran, anak itu udah itu doang yang dilakuin. Mematikan perbuatan daging. Jadi yang pertama, kalau jadi anak, ciri yang pertama adalah hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kedua, live in intimacy with God. Apa ciri engkau menjadi anak Tuhan? Live in intimacy with God. Sama-sama bilang intim. Saya catat di sini cuma 2 hal. Alkitab bilang begini, Roma pasal 4 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Menarik, kenapa Rasul Paulus mesti tulis 2 kata dengan arti yang sama? Ya Aba, ya Bapa. Artinya sama-sama bilang Bapa ini. Tuh, ini saya kalau beda Alkitab saya suka bicara ayat. Kenapa Rasul Paulus kok mesti tulis 2 kata yang punya persamaan arti? Sebab tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kenapa gak cuma berseru ya Bapa? Karena ya Bapa cuma panggilan. Ya Aba adalah keintiman. Yang ngerti bilang amin. Satu kali gue diajak makan sama temen. Cewek gitu kan. Terus dia bawa suaminya makan sama saya. Jadi kita makan waktu di Tangerang, duduk makan segala sesuatu. Terus tiba-tiba dia bilang sama suaminya, Bul ambilin sendok dong. Terus suaminya pergi ngambil sendok. Terus saya tanya dia, lu panggil suami lu apa barusan? Bul. Emang namanya siapa? Henry. Gitu. Kenapa lu panggil Bul? Iya gue panggilnya Bulbul gitu loh. Bulbul itu apa? Panggilan kesayangan. Yang ngerti bilang amin. Katakan amin dulu. Yang udah berumah tangga punya panggilan kesayangan? Punya? Betul gak? Kan gak mungkin, betul gak? Kalau panggilan kesayangan itu cuma buat dia dan dia seorang. Gak mungkin bisa dipanggil lain. Kalau ada cewek lain panggil dia Bul, itu berarti jadi masalah itu, betul gak? Saya bilang sama dia, lu pastiin ya suami lu gak dipanggil Bulbul sama orang lain gitu tuh. Jadi suaminya itu panggilannya itu bulbul gitu loh saudara. Gak apa-apa panggilannya mereka, romantisme anak-anak muda lah, masih newlywed dan segala sesuatu. Saya catat di sini Rasul Paulus ngajarin dia bilang gini, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena yang pertama Bapa cuma menjadi panggilan doang. Tapi Aba adalah keintiman. Aba itu anak saudara akan panggil papanya Daddy, ada yang panggil papi, betul gak? Ada yang panggil dad, betul gak? Ada yang panggil Saya kasih tahu gimana cara tahu anak kesayangan di satu rumah tangga sama yang bukan kesayangan. Saya kasih tahu rahasianya. Gampang itu. Cek bapak sama ibunya. Kalau bapak ibunya punya 2 anak atau anaknya lebih dari 3, anaknya lebih dari 1, dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga, cek kalau anak yang salah satu anaknya jatuh. Toh, kalau tiba-tiba ada satu anaknya, "Ma," gitu, terus tiba-tiba papanya langsung berdiri, "Wih, apa tuh?" Lari, ketahuan. Favorit, yang ngerti bilang amin. Karena yang kedua, jangan-jangan anak kedua begitu, "Pah!" gitu. Bapaknya langsung, "Aduh." Yang ngerti bilang amin. Jadi ada perbedaan tuh anak yang pertama, anak kedua. Jadi kalau papa berdiri, udah ketahuan. Tapi kalau papanya mah, aduh, dia lagi. Pak, Tuhan punya anak kesayangan gak sih? Colek kanan kiri bilang, saya. Loh, Efraim itu Alkitab bilang, anak kesayangankah Efraim itu? Sehingga setiap kali dia lari daripadaku, hatiku tetap merindukan dia. Betul, cek nanti abis ini di Yeremia ya. Ada ayatnya itu kan gitu. Ada nggak ada kesayangan? Enggak. Intimasi sama Tuhan bicara tentang bagaimana engkau intim dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan akan membuat engkau 2 hal. Apa yang pertama? Keintiman dengan Tuhan akan membuat engkau lebih mengerti tentang Tuhan daripada orang lain. Engkau akan lebih tahu tentang Tuhanmu. Engkau akan lebih tahu tentang Dia.
Yang kedua apa? Bukan cuma mengerti tentang Tuhan, tapi menjadikan engkau aman di dalam rencananya. Kalau engkau sudah tahu nih, kalau engkau sudah tahu, saya kalau jalan kemana-mana, kalau sama bos, saya nggak perlu ngeluarin dompet, yang ngerti bilang amin. Karena saya tahu terpelihara, saya nggak pernah bawa apapun tuh. Jadi dulu waktu saya kerja di Jakarta, kalau bos saya ngajak kemana-mana, saya punya 2 tipikal bos. Bos yang pertama kalau ngajak saya kemana-mana, saya nggak perlu keluarin dompet, nggak perlu. Saya tahu dengan jelas dibayarin semua. Yang ngerti bilang amin. Kemudian tahun 2018 saya punya bos yang baru. Bos yang ini berbeda. Karena apa? Karena dia nggak pernah bawa dompet, saya yang bawa dompet. Paham nggak? Jadi dia nggak pernah bayar apapun, saya yang selalu bayar. Habis itu saya rembes di kantor, yang ngerti bilang amin. Enggak, tapi ini tata cara saya untuk, jadi kalau saya lagi diundang makan sama bos, kita lagi ada tamu gitu, ada tamu dari luar, tuh saya undang makan dan segala sesuatu, saya akan settle pembayaran. Pimpinan saya tidak akan pernah meminta bilnya, enggak. Saya settlein, jadi dia lagi duduk, saya udah pergi ke kasir, berapa semuanya yang ditaruh saya bayar. Gitu loh. Jadi pimpinan saya cuma tahu duduk, makan, habis itu pergi, dia buat. Jadi semuanya tuh urusannya segala sesuatu saya. Saya punya 2 tipikal bos yang kayak gitu. Kan itu. Yang pertama saya nggak perlu bayar apapun karena begitu saya keluar dompet apaan sih lu F gitu. Dia yang bayar. Yang kedua dia nggak keluarin dompet, saya yang bayar. Keintiman akan membuat engkau mengerti jalannya Tuhan. Sampai sini bisa ngikutin saya? Jadi kalau engkau intim sama Tuhan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara bilang ini Tuhan. This is God. Bukan yang lain, this is God. Ini Tuhan. Makanya saya kadang-kadang bingung, ada orang tanya sama saya gimana caranya bisa tahu itu Tuhan atau enggak. Kalau engkau enggak pernah tahu itu Tuhan atau enggak berarti engkau kurang dekat sama dia. Betul? Nih saya misalnya kenal Kotomi nih baru berapa 6 bulan. Tapi kalau ada orang ngomongin sesuatu tentang Kotomi saya bisa bilang gini, itu bukan Kotomi yang saya kenal. Betul atau betul? Betul? Itu bukan Kotomi yang saya kenal. Saya tahu Kotomi itu begini. Begitu juga dengan teman baik saudara. Ada orang ngomongin dia, saudara bilang itu bukan dia dah. Kayaknya bukan dia dah. Yakin saya. Kan gitu. Kayaknya bukan dia dah. Enggak ada. Saya tiba-tiba ada orang pakai ngebajak WA orang lain, bikin scam, tiba-tiba telepon saudara minta pinjaman. Kan saudara tahu itu bukan teman saudara, betul gak? Tiba-tiba saudara dapat WA dari teman minta pinjaman, dia bilang ini bukan dia nih kan gitu. Kan gitu. Kenapa bukan dia? Karena biasanya gue yang minjem ke dia, bukan dia yang minjem ke gue kan gitu. Kebalikan dia bilang. Saudara akan kenal. Jadi engkau akan mengerti tentang rencananya Tuhan dan engkau akan aman dalam tangannya Tuhan. Yang kedua, intimacy itu membuat apa? Engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Sama-sama bilang serupa. Sama-sama bilang serupa. Anak yang dekat sama bapaknya bilang apa? Makin lama makin mirip bapaknya tuh. Betul apa betul? Betul? Makin lama makin mirip bapaknya tuh. Betul? Anak muda kalau engkau dibilang mirip setan, lu lebih dekat sama setan. Betul enggak? Mirip setan nih. Ketahuan lebih dekat setan. Kan itu. Tapi kalau engkau lebih dekat sama Tuhan, engkau akan tambah lama tambah serupa dengan Yesus. Caranya untuk menjadi serupa dengan Yesus gampang, intim sama Tuhan. Saya tutup. Yang ketiga, gimana caranya untuk bisa ciri-ciri menjadi anak Tuhan? Yang ketiga saya catat di sini, live in the promises of God. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu yang engkau mesti ada sama saya untuk ngejalanin. Yang kedua, hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Klik, saya catat diri saya bilang gini, anak itu, cek baik-baik, koreksi saya kalau saya salah. Anak itu dijaga dan dipelihara dalam ketetapan dan janji bapaknya. Betul apa betul? Betul? Anak itu dijaga dan dipelihara dalam ketetapan dan janji bapaknya. Kenapa? Karena seorang ayah akan bilang gini, tenang nak, papa janji papa pelihara. Dari sejak kecil, papanya udah punya komitmen, ketetapan dan janji bahwa akan pemeliharaan. Makanya yang ketiga, cirinya jadi anak apa? Hidup dalam janjinya Tuhan. Ketetapannya Tuhan dan janjinya Tuhan itu berlaku dalam setiap kehidupan saudara. Saya senang ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-17. Dia bilang gini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah,
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pak, Bu, teman, Om. Jadi orang Kristen itu gak gampang, banyak intimidasi, banyak penilaian dari orang. Saya minta maaf, kalau hari ini gak ada orang yang judge saudara jadi orang Kristen, jangan-jangan saudara Kristennya gak murni. Jangan-jangan saudara gak benar-benar jadi anak Tuhan. Jangan-jangan dunia selalu berpikir saudara menjadi bagian dari dunia. Tapi kalau engkau anak Tuhan dan engkau hidup dalam kebenaran, saya mau bilang gini, dunia gak akan suka. Dunia akan judge, sok suci lu. Alah Pak, tender kayak gini mah gak apa-apa lah, komisi-komisi kecil lah, geser-geser gak apa-apa lah. Dia buat. Enggak. Jadi anak Tuhan itu diintimidasi. Jadi anak Tuhan itu dipersekusi kadang-kala. Enggak apa-apa. Saya catat di sini, orang Kristen itu gak takut menderita. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Keluar dari tempat ini anak-anak muda, catat baik-baik. Jangan malu jadi anak Tuhan. Kalau engkau malu jadi anak Tuhan, engkau rugi. Kalau engkau malu nih diintimidasi, engkau malu identitasmu diketahui orang, engkau malu identitasmu diketahui orang kalau engkau Kristen, rugi. Orang Kristen itu gak takut menderita untuk hidup dalam kebenaran. Ada orang bilang, lu kalau tetap percaya Tuhan gak bakal dapat promosi. Gak apa-apa gak dapat promosi. Gak apa-apa gak dapat jabatan. Gak apa-apa kehilangan segala sesuatu, asal jangan kehilangan Tuhan. Karena kalau saudara dapetin segala sesuatu tapi engkau kehilangan Tuhan, engkau lagi kehilangan segalanya. Tapi hari ini kalau engkau gak dapat promosi, ingat engkau masih tetap punya janjinya Tuhan. Tuhan gak pernah bela masalah saudara. Saya selalu bilang gitu sama diri saya. Tuhan gak pernah bela Efraim. Enggak. Saya nyampe di Australia, Tuhan gak pernah bela saya. Enggak. Yang Tuhan bela adalah firman-Nya yang saya pegang. Yang Tuhan bela adalah janjinya yang saya pegang. Apapun yang terjadi, saya tahu satu hal. Papa saya janji. Tuhan saya janji. Kalau ada satu hal yang saudara bisa bawa pulang dari sharing saya hari ini. Pulang ke rumah. 1 minggu ke depan engkau bilang ini, saya gak takut jadi anak Tuhan. Saya gak takut hidup benar. Saya gak takut hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Papa saya janji. Tuhan saya janji. Dan kalau dia janji, dia pasti genapi. Dia gak akan pernah biarkan engkau menderita. Dia gak akan pernah biarkan engkau sendirian. Dia gak pernah biarkan engkau jauh. Dia gak pernah biarkan engkau jatuh. Enggak. You are his favorite son. Engkau dan saya itu anak kesayangannya Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan lagi datang ke dalam kehidupan saudara dan tegur saudara dengan luar biasa, itu saudara lagi disayang Tuhan. Karena cuma anak kesayangan yang dimarahin. Cuma anak kesayangan yang diomelin. Cuma anak kesayangan yang diperhatikan. Anak yang gak disayang didiemin, mau hancur berantakan kayak gimana terserah. Hari ini saya lebih memilih. Saya mesti cek koreksi diri. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara. Saya siapin firman Tuhan ini. Saya gak tahu, saya punya banyak tema di dalam otak saya. Pagi-pagi kotomi WA. Selamat melayani ya. Nah, itu saya lagi baru nulis khotbah itu. Saya bilang sama Tuhan, apa yang saya mesti bawa? Tuhan bilang, lu anak atau bukan F? Kalau lu anak, lu tahu apa isi hati saya. Dia bilang gitu. Kalau saya anaknya Tuhan, saya tahu isi hati papa saya. Kalau saya anaknya Tuhan, saya tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan saya. Kalau saya anaknya Tuhan Yesus, saya tahu apa yang menjadi rencananya dia. Dan saya gak akan takut. 1 minggu ke depan, dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu minggu yang akan datang. Yuk, saya undang jemaat GPD Brisbane. Nyatakan dirimu sebagai anak-anak Tuhan di dunia nanti. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam aktivitas, dan di dalam segala sesuatu. Sama-sama bangkit berdiri boleh.